Nuzula kembali menunduk, tapi aku tetap menikmati wajahnya. Aku halal menikmati wajahnya. Perjanjianku dengan mertuaku adalah aku tidak bercampur layaknya suami istri. Aku memegang lagi dagunya. Ku angkat wajahnya. Dia memandang wajahku. Kau cantik. Aku mencintaimu, istriku. Lirihku padanya. Ia menjawab dengan air mata yang meleleh. Kenapa menangis? Kau menyesal? Dia diam. Kau menyesal? Dia menggeleng pelan lalu menunduk. Aku angkat lagi wajahnya. Sebelum keluar kamar, bolehkah aku menciummu? Mencium saja. Sebab setelah ini mungkin kita akan lama tidak bertemu, seperti perjanjian diriku dengan abahmu. Dia diam. Boleh ya? Liriku sambil mendekat ke wajahnya. Dia diam tapi memejamkan mata. Aku menganggapnya sebagai isyarat pembolehan. Aku cium keningnya, agak lama, dengan sepenuh cinta. Lalu entah bagaimana aku mencium bibirnya. Dia diam saja. Tak sampai 10 detik, mungkin cuma 7 detik aku mencium bibirnya. Tapi ciuman itu telah membekaskan rasa cinta tiada taranya dalam jiwaku. Aku melepas ciumanku dan melangkah satu langkah menuju pintu. Pada saat itu, Bunyai yang tak lain ibu mertuaku membuka pintu. Kalau terlambat 3 detik saja, beliau akan melihat adegan itu. Sudah selesai sholatnya? Kami mengangguk. Kami keluar lalu beramat tamah. Setelah makan dan kenyang, saya dan keluarga mohon pamit pulang. Aku cium tangan Pak Kiai layaknya mencium tangan ayah sendiri, juga tangan Bunyai. Dan Nuzula mencium tanganku. Kulihat kedua matanya masih berkaca-kaca. Sejak itu, aku tidak bisa melupakan Nuzula. Nuzula selalu hadir setiap saat. Ciuman itu sangat membekas sampai seluruh urat jiwa. Aku sangat berharap Nuzula bisa mengantar kepergianku ke Madinah untuk kembali melanjutkan kuliah. Lewat SMS dia minta maaf tidak bisa mengantar sebab ada ujian di kampusnya. Aku memakluminya. Sampai di Madinah, yang pertama kali kulakukan adalah memberi kabar Nuzula bahwa diriku sudah sampai dengan selamat. Nuzula menjawab dengan kalimat pendek dan lugas. Dia juga menyampaikan ucapan selamat belajar semoga segera selesai. Kalimat itu menjadi penyemangat luar biasa. Maka aku belajar dan bekerja dengan gairah luar biasa. Setiap pagi, siang, sore, dan malam, selalu kusempatkan menyapa Nuzula. Dan seperti biasa, ia menjawab dengan kalimat pendek dan lugas. Terkadang aku mengharapkan ia mengungkapkan bahwa dia sangat mencintaiku dan merindukan diriku. Tapi itu tidak juga muncul dari jawaban-jawaban Nuzula. Aku menghibur diri bahwa mungkin Nuzula bukan jenis perempuan yang bisa berpanjang-panjang kalimat dan bermesra-mesraan dengan kata-kata, tapi jenis perempuan yang sangat mesra dengan perbuatan nyata. Buktinya, cuma 7 detik itu mampu menyalakan jiwaku dengan nyala yang seperti tiada habisnya. Sejak itu, setelah Allah dan Rasul-Nya dan kedua orang tuaku, cintaku tercurah untuk Nuzula. Bidadari yang telah Allah turunkan dari surga ke dunia ini untuk menjadi pendamping hidupku, teman perjuanganku, hingga tua. Aku melalui hari-hari dengan sangat bahagia. Setiap matahari terbit dengan sinar sejuknya, setiap kali itu kebahagiaan baru seolah datang. Sebab aku mengumandangkan Nuzula sebagai matahari hidupku. Bukan tanpa sebab, sebabnya di antara adalah kata-kata Bapak. Kalau matahari datang, cahaya bintang dan terang purnama tenggelam. Nuzula adalah matahari yang sinarkan mengalahkan semua perempuan yang ada di muka bumi ini. Karena nikahnya Siri, teman-teman di kampus Universitas Islam Madinah, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa aku sudah menikah. Kecuali Ali. Ya, Ali, sahabat karibku sejak di pesantren. Awalnya aku bisa menjaga rapat-rapat rahasia ini dan Ali tidak tahu sama sekali. Tetapi sedikit keteledoranku terpaksa membuatku berterus terang kepada Ali. Foto istriku itu aku jadikan wallpaper laptop dan ponselku. Ali rupanya memperhatikan hal itu.
Dia tahu persis siapa diriku. Dan Ali pernah beberapa kali menginap di rumahku sehingga tahu seperti apa wajah adik dan kakak perempuanku. Dan itu bukan foto mereka. Ali berkata kepadaku, "Jika tidak kau jelaskan siapa dia, kita lebih baik tidak berteman lagi." Aku serius. Terpaksa aku jelaskan bahwa dia istriku. Kami sudah nikah secara siri, dan aku minta Ali menjaga rahasia ini. Sejak itu, foto tersebut aku hapus dari wallpaper laptop dan ponselku. Kira-kira 3 bulan sejak akad nikah secara siri itu, Nuzula masih membalas SMS setiap kali aku SMS. Meskipun dengan jawaban yang singkat dan lugas. Memasuki awal bulan keempat, kira-kira suatu pagi menjelang zuhur, dan di Indonesia masih sangat pagi, aku SMS Nuzula. Dia tidak membalas. Sampai sore aku tunggu balasan, dia tidak membalas. Sore aku SMS lagi, tidak juga dibalas. Malam aku SMS juga tidak dibalas. Aku masih memaklumi. Mungkin dia pergi ke suatu tempat atau suatu acara dan ponselnya ketinggalan. Hari berikutnya aku SMS tidak membalas. Aku telepon, ternyata masuk, tapi tidak diangkat. Sampai 1 minggu lamanya aku SMS tidak dibalas, aku telepon tidak diangkat. Aku coba menelepon ke rumah mertua yang mengangkat asisten Pak Kiai. Diminta menunggu. Tak lama asisten itu memberitahu kalau Pak Kiai sedang ada acara. Aku tanyakan kapan kira-kira beliau bisa aku telepon. Dia jawab kira-kira ba'da Isya. Saat di Indonesia kira-kira sudah selesai sholat Isya, aku telepon rumah mertua. Ingin tahu apa yang terjadi pada Nuzula. Apakah sakit atau bagaimana? Teleponku masuk, tapi tidak diangkat. Hari berikutnya aku telepon lagi juga tidak diangkat. Aku bingung sekali. Apa sesungguhnya yang terjadi? Lalu aku telepon adikku, Rahmi. Aku tanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Nuzula. Rahmi menjawab ia tidak tahu. Sebab sejak akad nikah itu, Nuzula dan Pak Kiai Arselan hanya sekali datang ke rumah. Setelah itu tidak banyak berhubungan. Memang Rahmi dikasih nomor Nuzula, tapi Rahmi merasa segan mau menelpon Nuzula. Aku bingung, apa sesungguhnya yang terjadi? Sampai suatu pagi Nuzula mengirim sebuah pesan pendek. Assalamualaikum, maaf mas, mulai hari ini tolong jangan hubungi aku lagi. Terima kasih. Aku kaget bukan kepalang. Apa sesungguhnya yang terjadi? Aku langsung menelpon Rahmi, memberitahu pesan Nuzula yang baru saja aku terima. Aku minta Rahmi dan suaminya bisa pergi ke rumah mertuaku untuk menanyakan apa yang terjadi pada Nuzula. Hari berikutnya, Rahmi memberitahu bahwa tidak ada masalah apa-apa dengan Nuzula. Hanya ada satu hal penting yang terjadi, dan Pak Kiai sendiri insya Allah akan menemui di Madinah. Pak Kiai akan berangkat umroh sendiri, tanpa bunyai. Lalu aku terima pesan pendek dari Nuzula. Pekan depan, Abah sampai Madinah. Semua masalah akan diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Aku heran dengan SMS itu. Masalah apa? Aku merasa tidak punya masalah apa-apa dengan Nuzula ataupun dengan mertua. Apakah setiap hari kirim pesan dan menyampaikan rasa cinta dan sayang adalah sebuah masalah? Hatiku mulai tidak enak. Aku masih ingat peristiwa itu. Peristiwa 1 pekan setelah membaca pesan terakhir Nuzula. Aku sedang membaca buku Al-Wasatiyah fil Qur'anil Karim yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Saubali di perpustakaan Universitas Islam Madinah. Saat ponselku berdering, aku angkat. Ternyata adalah mertuaku. Tak lain dan tak bukan adalah Bapak Kiai Arselan. Beliau minta berjumpa di restoran Hotel Al-Haram. Saat itu juga aku bergegas untuk memenuhi panggilan beliau. Di restoran Hotel Al-Haram, beliau menyambutku hangat. Beliau tersenyum. Aku mencium tangannya. Dan beliau lalu memelukku dengan hangat. Beliau mengajak duduk di bagian sudut restoran. Setelah berbincang banyak hal, ternyata banyak hal, akhirnya beliau menyampaikan kalimat yang membuatku kaget bukan kepalang. Nak Fahmi, sebelumnya aku minta maaf kepadamu ya. Mewakili diriku dan seluruh keluargaku, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepadamu.
Setelah sekian bulan aku menikahkan Nuzula denganmu, aku merasa Nuzula tidak akan siap hidup bahagia denganmu. Juga kamu, aku rasa tidak akan bisa hidup bahagia dengannya. Untungnya kalian belum melakukan apa-apa, sama-sama masih bersih. Kau masih berjaka dan Nuzula masih perawan. Dan untungnya pernikahan itu dilakukan secara siri. Jadi secara status negara tidak ada yang berubah. Aku datang untuk meminta kepadamu agar kamu menceraikan Nuzula. Aku kaget bukan main. Bumi Madinah yang tentram seperti mau terbalik rasanya. Pak Kiai sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh. Aku serius. Sama seriusnya ketika aku mengangkatkan dirimu. Aku mohon dengan sangat ceraikan Nuzula, supaya dia bisa hidup bahagia dan kau bisa hidup bahagia juga. Sungguh saya bingung Pak Kiai. Hidup bersama juga belum, kenapa sudah divonis tidak akan bahagia? Aku lebih tahu Nuzula daripada dirimu, Nak Fahmi. Pak Kiai, ketika saya menerima permintaan itu, dan mohon Pak Kiai berkenan mengingat, bukan saya yang pertama datang ke dalam Pak Kiai, tetapi Pak Kiai dan Bunyai yang mampir ke rumah saya dan menawarkan Nuzula. Lalu terjadi kesepakatan. Saat akad nikah itu, saya menikah bukan untuk main-main. Saya nikah untuk ibadah Pak Kiai. Bukan untuk hari ini nikah, terus 4 bulan berikutnya cerai. Saya akan malu pada sejarah hidup saya sendiri Pak Kiai. Kalau gagal membina rumah tangga, tolong bantu saya Pak Kiai. Justru itulah Nak Fahmi. Aku datang ke sini dalam rangka membantu kamu dan Nuzula. Daripada direstukan dan aku lihat potensi gagalnya sangat besar, potensi madorotnya sangat dominan, aku minta akad itu diputus saja di tengah jalan dan tidak usah diteruskan. Toh masing-masing tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang kehilangan status berjaka atau perawannya. Kau bisa menikah dengan gadis solihah yang lain yang kau pilih. Demikian juga dengan Nuzula bisa menikah dengan orang yang dipilihnya. Pak Kiai, bolehkah saya meminta beri saya kesempatan hidup satu atap dengan Nuzula? Saya sangat yakin bisa mencintai Nuzula dan sebaliknya. Saya lebih memilih pernah hidup dengan Nuzula, kemudian jika dia tidak bisa mencintai saya, akan saya lepas dia dengan baik-baik. Saya rela berstatus duda, dalam arti yang sesungguhnya, tapi memang saya pernah secara sungguh-sungguh berusaha jadi suami yang baik. Daripada seperti ini, harus menceraikan istri yang belum pernah hidup satu atap sama sekali. Jika aku jadi kamu, aku juga akan mengucapkan hal yang sama Nak Fahmi. Tapi tolong percayalah pada kata-kataku. Sebaiknya Nak Fahmi menceraikan Nuzula untuk kebaikan Nak Fahmi dan Nuzula. Tolong, sungguh aku minta tolong Nak. Ikhlaskan Nuzula, ceraikan dia. Perkenankan saya berpikir dengan matang Pak Kiai. Itu adalah peristiwa yang tidak bisa kulupakan dalam hidupku. Aku diminta menceraikan istriku, Nuzula, yang setiap pagi mendatangkan cinta meski aku tidak melihatnya. Istri yang sudah kuanggap benar-benar belahan jiwaku. Sempat terbesit dalam pikiranku. Alangkah bodohnya diriku setiap hari menambah rasa cinta kepada perempuan yang jauh di sana, yang mungkin dia sama sekali tidak mencintai diriku. Tapi pikiran itu aku tepis. Aku tidak peduli apakah dia di sana mencintaiku atau tidak. Tapi kewajibanku sebagai suami adalah memuliakan istri. Sebagai suami yang meskipun berada di tempat yang jauh, beribu mil jaraknya, aku tetap memuliakan istriku dengan terus mencintainya lahir dan batin, serta mendoakan kebahagiaannya setiap habis sholat, termasuk saat sholat di Raudhah, di samping makbarah Rasulullah. Aku tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Kenapa Pak Kiai Arselan, mertuaku, mengatakan bahwa aku tidak mungkin hidup bahagia dengan Nuzula, dan sebaliknya. Kalau tahu tidak akan hidup bahagia, kenapa beliau menikahkan kami berdua? Atau awalnya beliau mengira kami akan bahagia, dan kemudian tahu sebab yang membuat beliau yakin kami tidak akan bahagia? Tapi bagaimana bisa yakin jika hanya berdasarkan dugaan? Kami belum bersatu dalam rumah tangga yang sesungguhnya. Tidak adil kalau langsung divonis tidak akan bahagia. Aku tiba-tiba merasa diremehkan. Kemampuanku sebagai seorang lelaki yang bertanggung jawab terasa dikerdilkan. Aku tidak tahu apa yang dianggap sebagai kami tidak akan bahagia.
Apakah prinsip-prinsip yang dipegang Nuzula beda dengan diriku? Prinsip seperti apa? Apakah kami tidak bisa berdialog? Atau apakah aku diremehkan tidak akan bisa memberi makan Nuzula? Ini sungguh bentuk pelecehan, jika benar. Dan semestinya Pak Kiai tidak akan berpikir begitu. Sebab Pak Kiai aku yakin sangat hafal firman Allah. In yakum fuqara yuhinihumullah. Jika mereka fakir, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dengan menikah di jalan Allah. Permintaan menceraikan Nuzula sungguh memukul jiwaku. Ditambah lagi 2 hari berikutnya, aku mendapat SMS dari Rahmi agar menelpon dirinya. Aku menelponnya. Di telepon, Rahmi langsung menangis terseduh-seduh. Ada apa, Dik? Kenapa menangis? Ibu, Mas. Ibu. Kenapa, Ibu? Masuk ICU di rumah sakit, Mas. Kenapa? Sakit apa, Ibu? Serangan jantung. Bukannya Ibu selama ini sehat-sehat saja? Itu ada sebabnya, Mas. Apa? Mertua, Mas. Ada apa dengan mertua, Mas? Mereka mengembalikan mahar dan semua barang seserahan yang Mas berikan pada Nuzula dan meminta Mas menceraikan Nuzula. Mereka bilang juga siap mengganti kerugian materi yang mungkin ada, tapi Mas suami diminta menceraikan Nuzula. Ibu langsung kena serangan jantung, Mas. Innalillah. Sebetulnya apa yang terjadi, Mas? Aku juga tidak tahu. Terus Bapak bagaimana? Bapak merasa sangat tersinggung atas perlakuan mertua, Mas. Tanyakan pada Bapak, aku harus bagaimana, Dik? Apa Mas harus menceraikan Nuzula sekarang? Meskipun Bapak sangat tersinggung, tapi Bapak minta Mas bersabar. Pikirkan matang-matang. Apakah mau menceraikan atau tidak? Bapak sangat sedih. Sebab dalam tradisi keluarga kita tidak ada istilah cerai. Sesusah apapun hidup, kata Bapak, jika menikah dan masih sama-sama sholatnya, pantang untuk cerai. Doakan Ibu ya, Mas. Iya. Kabar dari Fami itu benar-benar membuat diriku sakit lahir batin. Aku berpikir, apa salahku pada Nuzula? Apa salahku pada kedua mertuaku? Sampai mereka tega seperti itu. Atau ada kejadian apa sebenarnya? Kenapa aku dan keluargaku jadi korban? Aku tahu lahir batin siapa ibuku dan siapa bapakku. Mereka orang-orang yang tulus, tidak mau menyakiti orang lain. Mereka juga orang yang lapang dadanya, mudah memaafkan orang lain. Tapi kalau ibu sampai kena serangan jantung dan bapak sangat tersinggung, artinya apa yang dilakukan pihak mertua itu sungguh dirasa sangat menyakitkan. Aku yang berada di tempat jauh, yang berada di Madinah juga ikut sakit. Tiba-tiba aku ingin membenci bapak dan ibu mertuaku, juga Nuzula. Tapi aku melawannya. Terjadi pergulatan hebat dalam diriku. Kenapa bapak mertuaku yang dipandang sebagai ulama mudah sekali meminta cerai? Bukankah di dalam Al-Quran saja, jika ada masalah di antara suami istri harus didamaikan dulu? Cerai adalah jalan paling akhir. Kenapa ini berkumpul saja belum, sudah diminta cerai dengan alasan tidak akan bahagia? Aku merasa kecerdasanku diremehkan, diinjak-injak. Harga diriku berontak. Tapi aku tidak mau dibelenggu rasa benci. Tapi harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya aku teringat kisah Nabi Yakub ketika dia berada dalam puncak kesedihannya, melihat pakaian Yusuf yang berlumuran darah palsu. Nabi Yakub berkata, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan setiap kali Nabi Yakub mengingat Yusuf, dengan sedih dia berkata, Inna asku batsi wa husni ilallah. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Lalu aku putuskan bahwa aku hanya akan mengadukan kesedihanku itu kepada Allah. Aku lalu berketetapan hati untuk itikaf di Masjid Nabawi sambil murojaah hafalan Al-Qur'anku. Dan aku berketetapan hati tidak akan membatalkan iktikafku kecuali aku sudah menghatamkan Al-Qur'an 40 kali dengan hafalan. Dengan itu, aku berharap aku melupakan Nuzula. Melupakan cuma 7 detik ke bibir Nuzula. Dan jika memang aku harus melepas Nuzula, aku melepasnya dengan dada yang lega. Jadilah aku iktikaf dengan kesedihan jiwa tiada tara. Tapi aku lawan dengan hafalan Al-Qur'anku. Aku ingin melawan cahaya cintaku yang suci pada istriku yang telah terpatri dengan cahaya cinta yang lebih agung, yaitu cahaya cinta pada Ilahi. Dan yakin aku akan mampu menghatamkan 40 kali hataman. Dulu
Kiai Munawir Krapyak juga berhasil menghatamkan 40 kali hataman. Dan sungguh di luar dugaan, jika aku akhirnya harus tersungkur dan dirawat di rumah sakit pada hari ke-15 iktikafku di Masjid Nabawi. Padahal kesedihan jiwaku belum benar-benar sirna. Aku jadi merepotkan teman-teman baikku, Ali, Hamzah, Subki, Azim, dan lainnya. Setelah dengan penuh kasih sayang mereka menemaniku, merawatku di rumah sakit. Mereka masih sangat perhatian padaku dan merawat serta memanjakan diriku saat aku sudah harus kembali ke asrama setelah keluar dari rumah sakit. Aku merasakan indahnya ukhuwah fillah, persaudaraan di jalan Allah. Ada setetes penawar dalam luka jiwa yang belum sembuh. Cuman 7 detik itu masih sering membayang. Aku bersyukur bahwa itu adalah ciuman yang halal, bukan ciuman yang haram. Bibir dan mulut Nuzula terasa manis. Benarlah sabda Rasulullah, agar kalau menikah memilih seorang gadis. Karena keistimewaan gadis itu, bau mulutnya masih wangi dan segar dan mulutnya terasa manis. Ada banyak penafsiran tentang manisnya mulut gadis. Di antaranya para gadis lebih banyak ridhonya pada suaminya, sehingga kalau berbicara baik-baik, ia tidak punya pengalaman hidup dengan suami sebelumnya, jadi tidak membanding-bandingkan. Ada yang menafsirkan begitu, ada yang memaknai apa adanya. Memang mulutnya terasa manis, dan aku telah membuktikannya. Hanya yang sudah menikah yang benar-benar bisa membuktikan hadis itu. Dan aku diminta untuk menceraikan Nuzula. Luka itu terasa kembali menganga. Musim dingin masih menyelimuti Madinah, namun matahari tetap bersinar cerah. Di sebuah gedung berlantai 10, sekitar 1 kilometer sebelah utara Masjid Nabawi, tampak 3 orang mahasiswa sedang berbincang di sebuah kamar lantai 7. Mereka berdua orang Indonesia dan 1 orang Turki. Kau harus melupakan itu semua, Mi. Susah, Li. Dunia tidak selebar daun kelor, Mi. Atau sana kau pergi ke Turki saja ikut Hamzah, pulang kampung. Refreshing sana. Siapa tahu kau di sana berjumpa dengan gadis Turki yang lebih cantik dan lebih solihah. Ali berusaha menghibur Fahmi. Ide yang bagus itu. Ayo ikut aku saja. Aku akan berada di Turki 3 bulan. Ini pas musim di ujung dingin. Semi di Turki, bunga-bunga tulip bermekaran indah sekali. Kau tidak perlu jauh-jauh ke Belanda untuk lihat bunga tulip. Kau juga bisa aku ajak keliling napak tilas sejarah hidup ulama besar, Syekh Baiduzaman Said Nurs. Bagaimana? Saud Hamzah. Siapa saja yang ikut? Aku sendirian? Tidak, Subki ikut. Kau tidak ikut, Li? Aku harus pulang ke tanah air, Mi. Selain urusan penelitian tesis, juga demi menghadiri pernikahan adik perempuanku. Hamzah, apakah aku bisa lanjut kuliah di sana? Tanya Fahmi. Maksudmu? Kamu S3 di sana? Bisa sekali. Bukan, aku mungkin jenuh di sini. Aku banyak tempat yang membuat teringat saat-saat menemani mertuaku. Itu membuatku jadi selalu teringat Nuzula. Kalau aku kerasan di sana, mungkin aku lanjut kuliah di sana saja. Program S2 di Madinah aku tinggalkan saja. Jangan begitu, Mi, kata Ali. Yang sabar, pergilah ke Turki, lihat dunia baru, dan kembalilah lagi ke Madinah dengan pikiran yang fresh dan semangat yang baru. Kau suka kebab kan? Aku ajak kau makan kebab di sana, di tempat aslinya. Kau juga akan aku ajak lihat gunung Erciyes yang ada salju di abadi di puncaknya. Kau selalu cerita indahnya danau di kampungmu. Coba nanti kau bandingkan dengan danau Barla. Indah mana? Bagaimana, Fahmi? Tertarik? Kalau tertarik, biar aku urus semuanya. Fahmi mengangguk. Baik, 3 hari lagi kita berangkat. Nanti setelah makan malam, kita ke Bin Dawud cari jaket dan perlengkapan musim dingin yang lebih tebal untukmu. Sebab di Turki masih turun salju. Kita ke Bin Dawud yang dekat Masjid Nabawi saja, bagaimana? Baik, Subki, ya tentu kita ajak sekalian. Suara adzan asar mengalun dari menara-menara masjid bertebaran di seluruh penjuru Madinah. Angin dingin berembus kencang seolah memenuhi panggilan azan. Pohon-pohon kurma bergoyang-goyang seumpama ribuan manusia yang mengangguk menjawab panggilan azan. Fahmi dan teman-temannya bergegas mengambil air wudhu untuk segera bersembahyang.